Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini Mimin akan memberikan review untuk One Piece chapter 1058 yang versi legalnya baru rilis tadi malam. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Kaisar Baru. Lalu untuk covernya menunjukkan Caesar yang berusaha menolong Jerma Double Six dan meminta untuk ikut pergi bersama mereka. Oke, masuk ke cerita. Di sini menunjukkan kapal Sanigo yang menuju pulau sesuai log post. Lalu terdengar suara Nami yang memarahi Luffy. Nah, ternyata Luffy sudah babak belur oleh Nami dan Yonko itu dimasukkan ke kandang. Nami marah karena tindakan nekat Luffy di chapter lalu. Luffy pun berusaha meminta maaf. Nami jadi semakin marah saat mengingat tingkah bodoh Luffy yang membuat Sanigo melompat ke dalam air terjun. Lalu Jinbe dengan santainya mengatakan tak ada yang terluka, jadi tidak perlu terlalu keras kepada Luffy. Tapi Jinbe malah terkena amarah Nami yang terlihat mengeluarkan petir hitam Hausoku Haki KW. Ya, Jinbe pun langsung takluk. Chopper memberitahu bahwa Nami yang sedang marah tak bisa dibantah. Sementara itu Franky senang karena kapal Sunny kuat dan hanya mengalami kerusakan kecil. Tak lama kemudian datang burung pengantar koran. Robin menerima koran itu dan berkata bahwa ada pemberitahuan tentang bounty terbaru kru bajak laut topi jerami. Sanji terlihat sangat bersemangat dan dia melompat ke arah Robin. Tapi dia malah membuat poster-poster buronan di tangan Robin jadi terlepas dan terbang. Kemudian narator pun membacakan bounty terbaru dari bajak laut topi jerami. Dr. Chopper, pecinta permen kapas atau binatang peliharaan, bounty naik menjadi 1000 berry. Chopper terlihat tidak senang dengan jumlah sekecil itu. Navigator Nami si kucing pencuri naik menjadi 366 juta berry. Nami terlihat kaget karena bounty-nya begitu besar. Bahkan dia juga menginginkan uang sebanyak itu. Soul King Brook, pemusik, bounty naik menjadi 383 juta berry. Brook terlihat senang dan memainkan gitarnya. Pembuat kapal Sebok Franky naik menjadi 394 juta berry. Di sini ada perubahan di gambar bounty Franky yang berubah menjadi Sanigo. Franky pun terlihat kesal. Penembak jitu Usopp naik menjadi 500 juta berry. Usopp jadi ketakutan dengan bounty sebesar itu. Dia pun berharap bounty-nya tidak naik lagi. Arkeolog Nico Robin bounty-nya naik menjadi 930 juta berry. Di sini Robin berusaha menghibur Chopper dengan memberikan permen kapas. Selanjutnya ada Sanji, Jinbe, dan Zoro. Masing-masing Sanji 1 miliar 32 juta berry, Jinbe 1 miliar 100 juta berry, dan Zoro 1 miliar 111 juta berry. Sanji terlihat kesal karena bounty-nya di bawah Jinbe dan Zoro. Lalu yang terakhir ada Yonko Monkey di Luffy, bounty-nya 3 miliar berry. Luffy yang sudah ada di dalam sangkar cukup lama meminta untuk dilepaskan karena dia sudah mulai lapar. Sementara itu Zoro menyindir Sanji sebagai si nomor 4. Karena itu Sanji marah dan dia bertengkar lagi dengan Zoro. Selanjutnya kita beralih ke markas Buggy. Di sini para anak buah Buggy gempar karena kedatangan Mihawk dan Crocodile. Mereka pun menganggap Buggy punya rencana dengan mengumpulkan kedua mantan si Chibukai itu. Tapi kenyataannya berbeda jauh. Buggy terlihat babak belur dan dia memohon ampun agar bisa tetap hidup. Nah, di sini Buggy sudah dihajar oleh Crocodile dan Mihawk. Kedua mantan si Chibukai itu marah karena Buggy dianggap sebagai pimpinan Cross Guild. Crocodile dan Mihawk merasa sudah dipermalukan karena di mata dunia mereka adalah anak buahnya Buggy. Sementara itu Mr. Tree atau Galdino bersikap manis kepada Crocodile dan dia menyatakan siap bekerja untuk Crocodile lagi. Buggy pun merasa dikhianati oleh Mr. Tree, tapi Mr. Tree menegaskan bahwa dia tak pernah bergabung dengan kru Buggy secara resmi.
Para kru bagi yang lain pun sudah pasrah jika kapten mereka akan dihabisi. Mereka pun berniat akan bekerja untuk Crocodile. Selanjutnya ada flashback yang menunjukkan lokasi kastil Mihawk yang sudah dikepung. Saat itu Crocodile menghubungi Mihawk. Ternyata Crocodile mengajak Mihawk untuk bekerja sama dan membentuk suatu organisasi agar mereka tak bisa sembarangan diburu oleh angkatan laut. Sementara itu Mihawk sedang bersiap-siap untuk pindah rumah. Crocodile pun menegaskan bahwa organisasi itu hanya untuk dirinya dan Mihawk. Kemudian kembali ke masa sekarang, Mihawk memandang ke arah Buggy. Buggy pun jadi mengingat sebuah peristiwa yang terjadi di markasnya. Saat itu Buggy memerintahkan para anak buahnya untuk bertempur dengan pasukan angkatan laut yang sudah mengepung markasnya. Sementara dirinya berniat untuk kabur dengan cara terbang. Tak lama kemudian, anak buah Buggy melaporkan jika kapal-kapal angkatan laut itu sudah diserang. Buggy pun terkejut melihat satu persatu kapal angkatan laut itu tenggelam. Dia bertanya-tanya siapa yang melakukan hal itu. Nah, ternyata yang sudah menyerang kapal-kapal angkatan laut itu adalah Crocodile dan Mr. One Desbones. Para anak buah Buggy mengira Crocodile datang untuk membantu Buggy. Buggy pun pura-pura senang dengan kedatangan Crocodile. Para kroconya jadi bersorak. Tapi ternyata Crocodile datang untuk menagih hutang kepada Buggy. Hal itu bahkan lebih buruk dari datangnya kapal-kapal angkatan laut. Crocodile pun sampai. Buggy langsung menjelaskan bahwa dia tak punya uang karena jumlah anggotanya terlalu banyak. Crocodile mengancam akan menjual Buggy agar dia bisa mendapatkan uang. Buggy pun jadi panik. Dia berusaha merayu dengan mengatakan mereka adalah teman lama dari Impel Down. Crocodile mulai mengancam. Dia berkata butuh uang untuk membangun organisasi baru, dan saat ini Buggy harus membayar hutang-hutangnya. Buggy pun memberikan solusi dengan memberikan bisnisnya itu kepada Crocodile, dan dia akan bekerja tanpa bayaran untuk membayar hutangnya. Selain itu, seluruh anak buah Buggy juga akan ikut membantu. Nah, kembali ke masa sekarang. Di sini Crocodile sangat marah karena poster Cross Guild yang sudah tersebar. Buggy terlihat menjadi bos, sementara Crocodile dan Mihawk menjadi anak buahnya. Crocodile meminta penjelasan Buggy mengapa poster itu bisa tersebar. Buggy pun menjelaskan bahwa itu bukan perintahnya, tetapi keinginan dari anak buahnya sendiri yang terlalu menghormatinya. Nah, di sini ada flashback lagi yang menunjukkan desainer grafisnya Buggy menunjukkan hasil karyanya berupa poster Cross Guild, dan poster itu sudah dikirim ke seluruh penjuru dunia. Buggy tampak terkejut dengan kelakuan anak buahnya. Selanjutnya kembali ke masa sekarang dan menuju ke markas besar angkatan laut. Mereka sedang membahas Buggy yang menjadi dalang dari kaburnya para tahanan di Impel Down. Buggy dikenal sebagai mantan kru Roger, lalu rival dari Akagami no Shanks. Kemudian Buggy juga dikabarkan berhasil merekrut Crocodile dan Mihawk untuk membuat organisasi yang akan memburu angkatan laut. Karena hal itulah Cross Guild dianggap sebagai organisasi yang sangat berbahaya. Dan berikut ini adalah bounty dari Buggy, Crocodile, dan Mihawk. Mantan Shichibukai Crocodile, bounty-nya 1.965.000.000 berry. Kekuatan Logia Croco sangat berbahaya dan dia juga licik. Kemudian ada Mihawk, mantan Shichibukai yang merupakan pendekar pedang terhebat. Lalu dia juga rival dari Akagami no Shanks, bounty-nya 3.590.000.000 berry. Lalu yang terakhir ada si badut jenius yang bisa memimpin Mihawk dan Crocodile, serta punya nama besar dari masa lalu. Bounty-nya adalah 3.189.000.000 berry. Dan Buggy juga diakui sebagai Yonko, serta orang yang sangat berbahaya bagi pemerintah dunia. Ya, kembali ke lokasi markas Buggy. Di sini Crocodile menyindir gelar Yonko Buggy, sementara badut itu terus meminta belas kasihan. Dan akhirnya Mihawk memberikan solusi dengan membiarkan Buggy menjadi incaran pemerintah dunia. Karena dia sendiri tidak mau jadi Yonko, Mihawk hanya ingin hidup dengan tenang. Crocodile pun menyetujui saran dari Mihawk.
Dan dia juga akan membiarkan Bagi menjadi target buruan sebagai pimpinan Cross Guild. Nah, selanjutnya Bagi keluar ruangan untuk mengumumkan tentang Cross Guild dan juga mengenai bergabungnya Mihawk dan Crocodile. Para krucu Bagi bersorak untuk organisasi yang baru terbentuk itu. Mereka juga mengira Bagi menangis karena bahagia, padahal Bagi menangis karena kesedihannya. Selanjutnya kita beralih ke kerajaan Kamabaka. Di sini anggota pasukan revolusi yang menyerang Maria Joa sudah kembali, tapi Sabu belum terlihat. Koala bersyukur semuanya selamat. Walaupun Sabu tidak ada, keadaannya bisa dipastikan baik-baik saja. Tapi rekan-rekan Sabu terlihat masih mengkhawatirkannya. Walaupun mereka berhasil menjalankan misi dengan baik, masih ada yang mengganjal karena permasalahan Sabu ini. Namun mereka tetap percaya kepada Sabu. Sementara itu, Dragon masih tak percaya dengan berita tentang Sabu dan Raja Kobra. Dia pun berkata tidak akan memaafkan Sabu jika berita itu benar. Kemudian Dragon bertanya kepada Kuma, namun Kuma belum bisa diajak bicara dengan baik. Lalu tiba-tiba ada panggilan Denden Mushi. Koala terlihat akan mengangkatnya. Namun ternyata panggilan itu sudah disadap oleh Angkatan Laut. Koala menjawab panggilan itu dan ternyata itu adalah panggilan dari Sabu. Ya, review untuk chapter 1058 ini pun berakhir sampai di sini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.